Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nadia Kina Putri. Jadi kemarin 18 Oktober 2025, kita kedatangan pembicara tamu Pak Andri Susanto. Di sini beliau adalah Deputy Editor in Chief dari Sindo News. Nah, pada materi kali ini tuh cukup relate dengan kita zaman sekarang, apalagi generasi Z, dengan adanya media sosial, dengan adanya AI, tentu hal ini akan membantu. Jadi teman-teman wajib nonton sampai habis. Teman-teman, sekarang itu media udah nggak sama kayak dulu. Tantangan industri media sekarang tuh jauh lebih ribet dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi kalau dulu masalahnya cuma soal info cepat, tapi sekarang tambah lagi ada AI, tambah lagi ada hoax, tambah lagi ada deepfake. Ada juga tambahan kayak orang asal nyebar berita tanpa cek faktanya gimana. Yang justru itu bakalan berdampak buruk bagi kita para pembaca yang nggak detail dalam membaca berita. Dan satu hal yang ditekankan di sini adalah pengetahuan dari kampus itu penting, tapi nggak cukup. Kita harus ngerti realita lapangannya juga. Jadi biar kita nggak cuma tahu kayak, oh beritanya ini, berarti ini berita aslinya. Bukan teman-teman, kita harus cerdas juga, apalagi di zaman sekarang. Pada pertemuan kali ini pun Pak Andi juga ngasih tahu nih, kalau misalkan ada 4 peran penting media supaya tetap kredibel. Ini tuh kayak fondasinya banget. Yang pertama, verifikasi atau cek fakta. Jadi pokoknya media tuh wajib ngecek sebelum nge-upload apapun. Jadi teman-teman, sebelum kalian baca satu berita, pastiin kalau misalkan kalian tuh melihat berita yang sama di media yang sudah valid, yang sudah terverifikasi, teman-teman. Biar apa? Biar kita nggak gampang kemakan hoax. Apalagi di zaman sekarang adanya AI, berita tuh gampang banget dibuat-buat kan. Kedua, edukasi publik. Kenapa? Karena bukan cuma kasih tahu berita, tapi bikin orang ngerti konteksnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian memang mau bikin sebuah platform yang dimana itu memang membahas tentang informasi terkini, pastiin dulu kalau kalian itu udah ngasih edukasi yang cukup kepada publik, jadi publik pun nggak gampang salah paham dengan berita yang kalian sebarkan. Ketiga, gatekeeping. Ini tuh penting karena sekarang tuh info tuh udah banjir banget, teman-teman. Info tuh ada di mana-mana, di platform TikTok, Instagram, bahkan di YouTube, di short YouTube pun sekarang juga ada. Media juga harus pokoknya nyaring yang mana yang perlu, mana yang cuman sampah alias tidak perlu. Jadi intinya tuh kalau kayak poin dari gatekeeping ini tuh kayak kalau misalkan ada berita yang memang penting, yang ada urgensinya, yang mungkin menyangkut dengan seluruh masyarakat Indonesia, itu tuh nggak apa-apa kita publish. Tapi kalau misalnya hal-hal yang mungkin kayaknya ini berita nggak penting-penting banget deh, nah itu teman harus hati-hati. Kita mungkin jangan sampai terbawa arus dengan berita-berita yang menyeleneh atau bisa jadi itu pengalian isu. Nah, yang keempat poinnya adalah jadi rujukan yang dipercaya. Jadi kalau misalnya masyarakat bingung atau ragu, mereka baliknya ke media yang kredibel, yang dapat memberikan informasi yang jelas adanya informasinya. Karena teman-teman balik lagi, contohnya kayak kita misalkan sekarang kita lagi baca postingan yang ada di shitpost atau kayak di postingan-postingan Instagram mungkin menimbulkan sebuah berita, tapi kita nggak tahu nih ini beritanya asli atau enggak, ini beritanya valid atau enggak, ini terjadinya saat ini atau tahun lalu. Kita bisa cek di situs yang mungkin sudah kita percaya. Contohnya mungkin kayak Metro TV, atau kita buka platform yang mungkin sudah ada lama dan sudah terverifikasi. Intinya sih kita harus pintar-pintar sih guys. Kalau misalkan kita nemu satu berita, jangan langsung ngecap kalau berita itu benar. Bisa jadi berita itu ada miss-nya juga, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan aku bilang kalau kita tuh perlu yang namanya double check. Kita perlu verifikasi nih, ini beritanya valid atau enggak. Karena apa? Karena di zaman sekarang, di generasi Z pastinya ada namanya itu adalah deepfake. 3 gubernur di Indonesia menjadi korban penyalahgunaan teknologi dan AI. Pemirsa, saya melaporkan di Kampung Cianjay, dampak hujan yang begitu deras mengakibatkan kampung ini tergenang banjir. Itu adalah ancaman baru buat kita semua. Kenapa itu disebut ancaman? Nah, ini lumayan serem teman-teman, karena deepfake dan penyalahgunaan AI, katanya kita sebagai generasi digital natif tuh bakal ketemu hal-hal kayak gini hampir setiap hari. Jadi bukan cuma ngerti, tapi kita juga harus bisa ngenalin mana yang real, mana yang fake. Apalagi dengan kecanggihan AI, kita bisa ngelihat sesuatu hal yang mungkin kelihatannya itu nggak nyata. Makanya teman-teman harus bisa nih, harus bijak nih, harus bisa ngebedain yang mana AI, yang mana real. Karena makin kesini AI itu cukup berdampak yang besar sih untuk hidup kita. Dalam pertemuan ini, Pak Andri juga menyampaikan kalau kita tuh jangan cuma jadi konsumen media yang cuma ngebaca, terus ya udah kita sebarin. Padahal kita nggak tahu itu beritanya bener atau enggak. Jangan jadi pembaca berita yang pasif, teman-teman. Kita tuh bisa banget jadi agen perubahan. Kecil-kecilan aja, nggak usah yang gede-gedean. Misalnya kasih tahu orang lain tentang budaya deepfake, ngajarin cara cek fakta. Hal-hal kayak gitu kelihatan sepele, tapi katanya justru itu tuh ngaruh banget buat ekosistem informasi
informasi yang sehat. Jadi kalau misalkan kalian nih, ibu kalian contohnya nih, suka ngasih berita yang dari Facebook yang belum tentu itu benar atau enggaknya, ada baiknya kita ngasih keluarga, teman terdekat kita untuk edukasi mengenai deepfake, AI, dan segala macam itu. Agar apa? Agar mereka tidak terjerumus ke dalam sesuatu hal yang disebut dengan hoax, di mana hoax itu dapat menimbulkan banyak sekali kesalahpahaman. Tentunya hal ini sudah merambat kemana-mana ya teman-teman, sampai pemerintahan pun sampai sekarang pun masih bisa kena dampak dari deepfake atau AI. Jadi dari topik ini Pak Andri benar-benar ngasih tahu kita bahwa di era zaman sekarang pentingnya buat kita untuk mengerti bahwa AI dan deepfake itu tuh benar-benar ada, guys. Jadi kita harus lebih bijak, kita jangan hanya menjadi pembaca pasif, karena hal ini benar-benar mendorong kita untuk bisa jadi lebih aware. Apalagi kalau misalkan teman-teman baca berita gosip yang memang belum jelas informasi waktu tempat di mananya, lebih baik jangan percaya dulu teman-teman. Kalian bisa langsung cek di situs yang terpercaya, di situs yang kredibel, bisa jadi ada kesalahpahaman di sana. Jadi kita sebagai netizen, kita sebagai pembaca, kita harus lebih bijak, karena di zaman sekarang apapun bisa dibuat-buat, apalagi ada AI dan deepfake tersebut. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat zaman dulu sama zaman sekarang itu, berita bukan soal siapa berita yang paling cepat, bukan, tapi berita mana yang paling valid, berita mana yang paling bisa dipercaya zaman sekarang teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian memang punya mimpi buat bisa bikin situs web, atau kalian memang pengen bikin account yang memang di sana itu berpusat pada informasi, jadilah tempat pusat informasi yang kredibel dan terverifikasi beritanya. Karena dari situ kita mengerti bahwa tidak semua berita itu bisa kita pahami mentah-mentah teman-teman. Sekian dari aku, Nadia Kena Putri, pamit undur diri. Bye-bye!